Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Animenya dari anak-anak elit yang kalau gurunya ngomong itu kakinya di atas meja. Emang gak ada akhlak si Koenji. Nah, jadi kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-7 dari adaptasi animenya itu sendiri. Dan tentu saja ini masuk ke season 3-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Nah, setelah gencatan senjata ya antara Arisu dan juga Ayano Koji pada episode ke-6-nya kemarin, pada episode ke-7-nya ini tuh sendiri kita akan mulai dilihatin bagaimana Yamagot akan mulai bergerak. Ya, sebenarnya bukan bergerak beneran sih, cuman ngumpulin massa aja buat kampanye. Bukan, maksudku tuh adalah buat ngumpulin suara kritikan untuk diberikan ke Ayano Koji dalam sebuah kelompok besar di dalam kelas itu sendiri. Ya, jadi Yamagot akan ngumpulin orang-orang satu kelas buat DO-in si Ayano Koji. Namun tetap aja di sini lore kita ini tuh masih sibuk dengan urusannya sendiri gitu. Dimana di sini harusnya Ayano akan bertemu dengan si Hirata sesuai dengan janjinya. Dimana tujuan Hirata buat ngajak Ayano ngobrol adalah untuk mencari jalan keluar dalam pemecahan soal ujian suara kali ini. Ya, Hirata nggak mau ada yang di DO di kelasnya itu sendiri. Dan Hirata yakin kalau Ayano Koji bisa membantunya dan mencari jalan keluar untuk masalah ini. Karena Hirata itu udah anggap Ayano ini tuh adalah orang yang bisa menjadi penyelamat kelas. Namun ya tentu aja di sini Ayano Koji menjawab kalau dia tuh tidak bisa membantu dan tidak tahu caranya. Dan ya di sini Ayano Koji cuma nyaranin bahwa Hirata harus memilih pilihannya itu sendiri untuk kebaikan kelas. Tentu aja di sini Ayano Koji itu menyuruh Hirata untuk menentukan siapa yang bakalan di DO nantinya. Dan tentu saja di sini Hirata stres berat gitu. Nah, kalau tidak di skip harusnya di sini Koenji datang untuk mengganggu obrolan Ayano dan Hirata. Di mana Koenji mengatakan kalau Hirata itu lemah dan tidak bisa melihat kenyataan kalau ujian kali ini tuh emang harus ada orang yang keluar. Dan tentu saja di sini Hirata merasa marah banget gitu kan dan mengajak Ayano untuk pergi dari sana. Ya, meninggalkan si Koenji sendirian. Nah, pada episode ke-7-nya kali ini tuh juga kita bakalan melihat bagaimana Ayano Koji akan mengundang Ichinose untuk masuk ke dalam kamarnya. Udah lancang nih ya, mentang-mentang nggak diawasi sama Ke beberapa hari. Nah, di sini Ichinose mengatakan kalau ia sangat merasa takut dengan ujian suara kali ini dan ingin meminta pendapat mengenai bagaimana Ayano Koji akan melewatinya. Oh ya, di sini Ayano akan terus berkata kalau ia tidak akan melakukan apapun untuk ujian suara kali ini. Karena seperti yang sudah kalian tahu kalau nasib Ayano di ujian kali ini sudah dijamin oleh si Arisu. Nah, di sini tanpa basa-basi Ayano langsung menanyakan mengenai apa yang akan Ichinose lakukan mengenai poin pribadi untuk menyelamatkan anak kelasnya. Ya tentu aja hal itu membuat Ichinose terkejut gitu kan mengenai dari mana Ayano tahu mengenai hal tersebut. Nah, sebenarnya peran Asahina di episode kemarin itu yang di skip sangat bergantung dengan kejadian di kamar ini. Dan karena adegan itu di skip, maka yang mungkin di sini Ichinose akan langsung berkata kalau ia ingin meminjam poin pribadinya si ketua OSIS Nagumo sebesar 5 juta poin. Dengan syarat tentu aja menjadi pacarnya. Ini kayak jual diri nggak sih? Tapi ya sampai pada batas waktu tertentu Ichinose ingin berjuang lebih dulu untuk mencari kekurangan poinnya. Dan Ichinose ingin meminta bantuan Ayano Koji. Dan tentu saja Ayano akan mencoba untuk membantu sebisanya. Ya apa sih yang nggak buat alat baru gitu kan yang lebih badak gitu. Ya satu kelas pun bisa di solo demi ayang Ichinose gitu. Nah, singkat cerita pada pagi harinya saat Ayano Koji masuk ke dalam kelas, ia melihat kalau anak-anak di kelasnya sudah kembali seperti semula. Di mana Ayano berpendapat kalau sepertinya sudah ada yang membentuk kelompok besar dan menentukan target yang akan mereka DO. Nah, saat pulang sekolah, kelompok Ayano Koji kembali lagi berkumpul dan membicarakan mengenai apa yang terjadi di kelas. Kenapa anak-anak kelas itu tenang-tenang aja dan tidak lagi yang namanya itu tertekan. Nah, karena dari mereka tidak ada yang tahu, mereka pun berpikir kalau kelompok Ayano Koji adalah target dari anak-anak kelas yang akan di DO nantinya. Dan salah satu dari mereka adalah korbannya. So, maka dari itulah harus ada salah satu dari mereka yang berpura-pura berkhianat dan menyusup ke kelompok besar tersebut yang ada di kelas. Namun ya rencana itu Ayano tolak karena akan sangat beresiko tinggi untuk si penyusup. Nah, menurut Ayano, tidak melakukan apapun saat ini adalah pilihan yang tepat. So, setelah pembicaraan tersebut, Ayano Koji pergi menuju ke tempat Manabu. Di mana Ayano dipanggil karena ujian suara ini sangat berat untuk anak-anak kelas 1 menurut si Manabu. Nah, di sini Tachibana sempat bertanya gitu kan mengenai si Manabu. Kenapa dia sangat tertarik dengan Ayano Koji yang terlihat tidak kuat dan tidak pintar ini. Nah, sambil tersenyum, Manabu mengatakan kalau anak-anak kelas 3 sangat tidak beruntung
karena tidak bisa melihat bagaimana potensi luar biasanya Ayano ke depannya. Karena mereka akan segera lulus tentunya. Dan Ayano pun menjawab kalau ia tidak akan pernah mencoba untuk mencolok. Dan Ayano bilang kalau ia hanya ingin hidup tenang sebagai seorang anak SMA biasa. Ya tentu saja, di sini Manabu bilang kalau jika Ayano ini tuh ingin hidup tenang, ia harus mengalahkan Nagumo secepat mungkin. Karena masa-masa indah SMA-nya si Ayano ke depannya akan mulai dirusak oleh otoriter Nagumo. Dan Ayano seperti biasa tidak terlalu tertarik dengan si Nagumo. Tapi ya janjinya kepada Manabu tidak bisa ia lupakan. Nah, singkat cerita, pada malam harinya, Kei memberi laporan kepada Ayano Koji, di mana Kei mengatakan kalau target dari DO di ujian suara kali ini adalah si Ayano Koji. Dan setengah murid kelas telah memutuskan Ayano untuk di DO. Ya, di sini Ayano mengatakan kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa karena lawannya adalah setengah anak kelas 1C. Merendah banget nih sepuh gitu kan. Ya, walau berat ternyata Kei juga mengatakan setidaknya ya kalau dia tuh nggak kasih tahu informasi ini kepada si Ayano Koji, bisa aja Ayano Koji ini tuh ya kelabakan lah gitu kan. Bisa aja dia nggak punya kesempatan untuk melawan dan mencari cara agar dirinya itu tidak di DO. Dan di sini si Ayano Koji mengatakan terima kasih lah kepada si Kei gitu kan karena udah ngasih informasi yang sangat penting tersebut kepada dirinya, sehingga dia bisa ya nyantai dulu nggak sih. Tetap aja nggak kepikiran karena dia udah yakin kalau dia nggak bakalan di DO. Nah, kemungkinan episode ke-7 kali ini tuh sendiri bakalan ditutup dengan adegan di mana Ayano berpikir kalau si ketua kelompok besar itu cukup berani banget menantang dirinya, dan tentu saja akan ada efek buruk atas tindakan tersebut. Dan karena target siapa yang bakalan di DO udah diketahui ya, yaitu Ayano Koji, dan sekarang adalah waktunya untuk cari tahu siapa dalangnya. Siapa ketua dari kelompok besar yang ada di kelas gitu kan, siapa yang mengusung nama Ayano Koji untuk dikeluarkan. Cemas kau Dek Yamagot. Oh ya, di sini Ayano Koji itu mencoba untuk menghubungi Manabu lagi ya. Dimana di sini Ayano Koji itu pengen Horikita ini tuh bergerak. Makanya di sini Ayano Koji menceritakan apa rencananya kepada si Manabu dan meminta Manabu tuh untuk yang namanya itu menggerakkan Horikita agar dia itu bisa mengambil keputusan. Ya ini tuh hitung-hitung ngelatih Horikita lah untuk jadi pemimpin kelas C ke depannya. Ya di sini si Ayano Koji tuh pengen Manabu tuh ingin lebih akrab kepada si Horikita dan memberikan beberapa syarat kepada Horikita mengenai ujian yang sulit ini agar bisa membentuk mentalnya Horikita untuk kedepannya, untuk lebih tegas dan lebih sensitif lagi mengenai hal-hal apa aja yang terjadi di kelas itu sendiri. Dan tentu aja di sini Ayano Koji bakalan nyantai dulu lagi gitu kan karena dia punya urusan lain dengan si Ichinose dan juga anak-anak dari kelas D, yaitu kelasnya si Ryuen. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah isi dari episode ke-7 dari animenya Classroom of the Elite itu sendiri pada musim ketiganya yang akan kembali tayang nanti pada tanggal 14 Februari 2024, hari Rabu malam Kamis. Ya, habis nyoblos presiden tentunya. Dan ya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani. Oh ya, aku lupa ya, aku nggak tahu ya nanti apakah adegannya si Ayano Koji ketemu sama Hiyori di perpustakaan waktu ngobrolin mengenai si Ryuen akan dimasukkan juga atau enggak di episode 7-nya, tapi kalau enggak ya udah berarti kena skip gitu.